Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 889. Ponsel Stefan nyaris terlempar jatuh ke lantai. Dia bergegas menghubungi Reiki dan bertanya, "Reiki, Olivia ada di rumah sakit mana?" Satu kalimatnya ternyata memberikan dampak begitu besar bagi perempuan itu dan membuat Olivia terluka. Stefan menyesal dan merasa bersalah. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan emosinya? Aku juga nggak tahu ada di rumah sakit mana. Aku datang ke toko dan hanya melihat Junia sendiri. Aku tanya dia dan tahu kalau ibu direktur terluka. Amelia yang antar ke rumah sakit. Kalau kamu mau tahu, kamu telepon saja. Stefan langsung memutuskan sambungan telepon. Dia mencoba menghubungi Olivia dan diangkat oleh perempuan itu beberapa saat kemudian. "Olivia, kamu ada di rumah sakit mana? Lukanya parah nggak? Aku segera ke sana." Orang yang menerima telepon tersebut adalah Amelia. Sekarang Olivia sedang diinfus. Amelia baru melihat luka Olivia yang cukup dalam saat tiba di rumah sakit. Dokter membersihkan luka Olivia yang masih mengalirkan darah segar. Saat melihat darah yang masih menetes dengan deras, kedua kaki Amelia mendadak lemas dan akhirnya memutuskan untuk pergi karena takut. Dokter menyarankan untuk menyuntikkan tetanus karena gunting tersebut sedikit berkarat. Setelah itu diinfus untuk mengurangi infeksi. Jari tengah sebelah kiri Olivia yang terluka, setelah diperban dia kesulitan untuk memegang ponselnya. Tangan sebelah kanan sedang diinfus, sehingga Amelia yang membantunya menerima telepon itu. Mendengar nada suara Stefan yang panik membuat hatinya sedikit meringis perih. Dia sama seperti keluarganya yang lain, tidak ada yang mengerti kenapa Stefan memilih Olivia. Bagian mana dari dirinya yang tidak bisa dibandingkan dengan Olivia? Rasa cemburu yang hinggap di dirinya hanya sesaat saja. Sedetik kemudian dia menjawab, luka Olivia sudah diperban dan sudah suntik tetanus. Sekarang dia lagi diinfus untuk mengurangi infeksi. Amelia melirik botol infus dan berkata lagi, mungkin sekitar 20 menit lagi baru infusnya habis. "Kok kamu yang angkat? Olivia di mana?" Amelia balas bertanya, "Kenapa nggak boleh aku? Olivia lagi infus jadi nggak bisa angkat telepon kamu. Masih ada urusan lain. Kalau nggak, aku mau matikan teleponnya. Kalian ada di rumah sakit mana? Coba kamu cari tahu sendiri. Bukannya kamu hebat, waktu kamu membohongi Olivia, kamu bisa menutupi semuanya. Kenapa kamu nggak bisa cari tahu rumah sakit di Membera? Lain kali kalau ngomong sama aku yang sopan. Panggil aku, kakak." Bab 890. Wajah Stefan menggelap. Tidak heran kalau Amelia adalah adik kandungnya Aksa. Keduanya memiliki sifat yang sama persis. Setelah mengetahui dia adalah suaminya Olivia, mereka bersikap angkuh di hadapannya. Stefan memutuskan sambungan telepon. Rumah sakit yang paling dekat dengan toko Olivia adalah Membera Medical Center. Telepon Amelia yang diputuskan secara sepihak oleh Stefan tidak membuat perempuan itu marah. Dia meletakkan ponsel Olivia ke dalam tas perempuan itu dan berkata, "Olive, mama kamu itu tantenya aku. Kita berdua sepupu kandung dan sudah dipastikan dengan tes DNA. Kenyataan itu nggak akan pernah bisa ditutupi. Aku lebih tua 1 tahun dibandingkan kamu, bukankah sudah seharusnya kamu panggil aku, kakak? Stefan itu suami kamu. Sudah sewajarnya dia memanggilku, kakak, juga. Kamu harus paksa dia panggil aku, kakak, kalau nggak aku nggak akan terima." Olivia ingin tertawa dan berkata, mulutnya ada di Stefan, "Aku nggak bisa mengatur dia mau manggil kamu, kakak, atau enggak. Kamu harus bisa atur dia. Kalau enggak, dia akan sinis sama aku setiap kali ketemu denganku. Aku nggak bisa jadi istrinya, setidaknya aku bisa jadi kakaknya. Hahaha. Aku mau dia panggil aku, kakak." Amelia duduk di kursi yang ada di samping ranjang Olivia. Dia menunduk dan melihat luka di jari Olivia sambil berkata, "Tadi kamu marah sekali. Kamu anggap tangan kamu ini Stefan. Enak saja. Semarah apapun aku nggak mungkin menyakiti diriku. Ini hanya kecelakaan saja." Sebenarnya Stefan memang seorang lelaki yang sangat baik. Keluarganya juga baik sekali. "Aku terlahir dari keluarga kaya dan tumbuh di lingkungan kaya. Aku tahu jelas masalah yang ada di lingkungan keluarga kaya raya. Bisa dikatakan, nggak akan ada keluarga ketiga yang kaya seperti keluarga Aditama di negara kita. Salah satunya adalah keluarga Junaidi dari kota Aldimo. Kemudian keluarga Aditama.
Aku nggak tahu lagi yang ketiga keluarga siapa. Nggak pernah dengar sama sekali. Pokoknya orang kaya seperti Aditama Group itu sudah tingkat atas. Keluarganya kompak dan semuanya bibit unggul. Kamu dan Stefan ribut beberapa hari saja, jangan kelamaan. Kalau kamu melewatkan dia, kamu akan menyesal selamanya. Kamu lihat kakak sepupumu ini, karena terlalu pemilih, akhirnya aku cinta buta sama Stefan bertahun-tahun. Tapi aku nggak ditakdirkan untuk dia. Selain itu tentu saja kamu harus melihat usaha dari Stefan dulu dan memutuskan mau memaafkan dia atau enggak. Kalau usahanya kurang, kamu marah lebih lama lagi. Amelia mengakui kalau Stefan adalah sosok yang patut dijadikan sandaran dalam hidup. Jika tidak, dia tidak mungkin mencintai Stefan selama bertahun-tahun dan memutuskan menyerah setelah mengetahui lelaki itu sudah menikah. Olivia, sekarang nggak ada orang lain di sini. Meski kita baru kenal, aku menganggap kamu temanku sendiri dan menceritakan semuanya padamu. Selain itu, aku juga kakak sepupu kamu. Kamu dan Stefan nggak akan cerai, kan? Atau kamu pernah kepikiran untuk cerai ketika lagi marah? Stefan juga nggak akan menyetujuinya. Nggak ada gunanya juga kamu menggugat dia karena di sini merupakan tempat kekuasaannya. Karena nggak akan cerai, kamu harus realistis dengan semua yang terjadi. Dulu kamu memang nggak tahu dia siapa, sekarang setelah tahu identitasnya, kamu harus bisa berusaha untuk bisa bersanding dengannya. Kamu harus percaya denganku. Menantu orang kaya sangat tidak mudah. Kamu harus membuat dirimu menjadi hebat dan aku percaya kamu bisa. Kamu dan Kak Odelina pasti bisa menjadi hebat karena di diri kalian ada kekuatan yang begitu besar. Kamu nggak boleh lagi merasa puas dengan keadaan sekarang. Dalam 1 bulan hanya dapat uang yang sedikit. Bagi orang kaya, penghasilan kalian 1 bulannya nggak akan cukup buat mereka membeli 1 tas. Kedepannya, kamu nggak hanya mewakili dirimu sendiri. Tapi kamu juga mewakili Stefan, menantu dari keluarga Aditama. Kamu nantinya akan menjadi nyonya besar Aditama. Mamaku dulunya hanya seorang anak yatim. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bangkit. Waktu awal-awal menikah dengan papaku, dia juga berhadapan dengan hal-hal sulit. Kakekku sangat kagum dan percaya dengan mamaku, tetapi nenekku ada penyakit pemilih akut dan selalu sinis sama mama. Mereka berdua berselisihan selama bertahun-tahun. Saat Sanjaya Group mengalami krisis dan menghadapi kemungkinan bangkrut, kesulitan itu nggak bisa diselesaikan oleh papa. Mama yang membalikkan keadaan dan membuat Sanjaya Group melewati krisis tersebut. Ditambah lagi dengan kelahiran kedua kakakku yang membuat nenek menerima mama dan mengakui dia. Mama selalu bilang, perempuan itu harus merasa kuat dan menjadi kuat. Nggak boleh mengandalkan dan tergantung pada siapapun. Dengan begitu maka kita akan bisa bertahan dan tetap berdiri di atas bumi yang begitu tidak adil. Bab 891. Oliva mengerjapkan matanya menatap Amelia yang terus berbicara panjang lebar. Aduh, mulut aku kering karena berbicara. Aku mau ambil air dulu, kamu mau minum? Boleh, terima kasih. Amelia mencubit pipi Olivia dan tertawa sambil berkata, nggak perlu sungkan. Olive, kulitmu bagus sekali. Perawatanmu bagus juga. Stefan suka sentuh wajah kamu, nggak? Olivia terdiam dan tidak menjawab. Tanpa menunggu jawaban perempuan itu, Amelia pergi dengan tawanya. Dia menuangkan air untuknya dan juga Olivia kemudian menyuapkan minuman itu. Sini aku bantu suapin. Aku bisa sendiri. Jariku memang diperban dan gak bisa melakukan apapun. Tapi aku masih bisa pegang gelas dan minum air. Setelah minum, Amelia duduk dan berkata lagi, aku sudah ngomong sama kamu panjang kali lebar. Kamu harus memikirkannya dengan baik-baik. Kalau nggak bersedia berjuang dan merubah dirimu sendiri, kamu harus bilang dengan Stefan. Kalau dia dan keluarganya nggak bisa terima, kalian hanya perlu segera mengakhirinya. Keluarganya bukan baru sekarang mengetahui aku sangat miskin. Amelia tertawa dan berkata, benar juga, orang tua di keluarga Aditama sangat berpikiran terbuka. Meski dalam hati nggak menerima kamu, mereka tetap nggak akan melakukan apapun padamu. Mereka menghargai keputusan anak cucunya. Kamu hanya perlu mempertimbangkan keputusan Stefan saja. Kalau mau pisah, aku rasa kalian gak akan bisa berpisah. Kecuali Stefan gak mencintaimu baru kalian bisa berpisah. Sifat lelaki seperti Stefan itu sangat berkuasa dan keras kepala. Dia juga sangat setia.
Kemungkinan kalian hanya akan berpisah karena maut. Olivia menghela napas dan berkata, Amelia, aku juga merasa perbedaan kami cukup jauh. Meski sekarang hubungan kami kembali seperti semula, aku akan merasa diriku gak pantas bersanding dengan dia. Setelah itu aku akan menjadi jauh lebih sensitif dan lebih mudah emosi. Emosi akan semakin mudah berantem. Hubungan kami memang gak sedalam itu, kalau selalu ribut malah akan membuat perasaan kami semakin sirna. Tapi kalau berpisah, Stefan juga gak akan mau. Sejujurnya aku juga gak rela karena aku juga ada rasa sama dia. Biarkan aku memikirkannya baik-baik. Terlalu banyak hal yang dipikirkan oleh Olivia. Dia memikirkan kemungkinan yang akan terjadi antara dirinya dan Stefan. Seperti apa yang dikatakan oleh Amelia, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri. Olivia juga akan mewakili Stefan dan juga keluarga Aditama yang lainnya. Setiap gerak-geriknya juga akan menjadi perhatian orang-orang. Sedikit saja kekeliruan yang dia lakukan, maka akan menjadi perbincangan khalayak ramai dan merusak nama baik keluarganya. Meski Olivia ada keluarga Sanjaya yang menjadi pondasinya, tetapi Olivia perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk hidup bersama dengan Stefan. Dia harus kuat seperti tantenya yang bisa berdiri tegak di keluarga Sanjaya dengan kemampuannya sendiri. Namun itu semua tidak mudah. Olivia tidak tahu harus mulai dari mana terlebih dahulu. Dulu dia tidak memiliki keinginan yang besar. Olivia hanya ingin membangun usaha tokonya bersama dengan teman baiknya. Setelah tabungannya cukup, dia akan membeli rumah agar dirinya memiliki rumah sendiri di kota yang besar ini. Olivia tidak pernah menyangka akan menikah dengan orang kaya. Dia juga tidak tertarik dengan dunia konglomerat karena Olivia sadar diri. Dia tidak ingin memaksakan keadaan yang memang bukan menjadi miliknya. Olivia hanya ingin hidup dengan damai dan tenang. Bab 892. Dia tidak menyangka bahwa dirinya dibohongi oleh nenek dan juga Stefan. Dia pikir suaminya hanya karyawan biasa, tetapi ternyata tuan muda dari keluarga terkaya nomor 1. Cerita hidupnya seperti cerita-cerita di novel yang membuat Olivia sendiri merasa bingung. Jalan hidup yang dilalui tantenya sangat sulit untuk diikuti oleh Olivia. Zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Olivia tahu kalau seorang perempuan harus kuat. Dia juga tidak pernah ingin bergantung pada lelaki. Pernikahan kakaknya menjadi sebuah pelajaran paling berharga bagi Olivia. Dia tidak akan percaya dengan kalimat-kalimat manis lelaki. Beberapa orang lelaki berseragam jas rapi masuk dan mengelilingi seorang lelaki yang masuk ke dalam ruang rawat. Kemunculan mereka menarik Olivia kembali ke alam nyata. Mereka berdua menoleh ke arah orang-orang itu secara bersamaan. Amelia pikir orang yang datang adalah Stefan. Namun matanya mengerjap ketika melihat lelaki yang dikelilingi itu dan bergumam, kok bisa dia? Bisa-bisanya dia bertemu dengan lelaki itu di rumah sakit. Olivia mendongak dan bertanya, kamu kenal dengan mereka? Kenal satu orang saja, sisanya itu anak buahnya. Aku nggak tahu namanya. Dia siapa? Tanya Olivia penasaran. Salah satu orang yang hebat, diam-diam menghanyutkan dan serigala berbulu domba. Kamu bilang namanya saja. Kata Olivia. Mereka bekerja sama dengan Stefan. Berasal dari Verda Group yang ada di kota Aldimo. Mereka adalah keluarga Junaidi. Dia anak kelima dan menjadi adik kandung dari pemimpin keluarga Junaidi yang sekarang. Setiap keluar rumah pasti sangat ramai karena dia nggak bisa bela diri, jadi demi keamanannya lelaki itu harus membawa satu gerombolan anak buah. Olivia mengerjapkan matanya mendengar Amelia berbicara. Ternyata Amelia cukup tahu banyak tentang tuan muda Junaidi yang kelima ini. Mendadak Olivia teringat akan sesuatu. Dulu Stefan pernah menyebut nama tuan muda Junaidi yang bernama Jonas. Katanya Jonas merupakan lelaki yang bisa diandalkan. Sayangnya kota Aldimo cukup jauh dari Mambera. Setelah Stefan menjodohkan Junia dan Reiki dan melihat keduanya tidak ada perkembangan, lelaki itu pernah mengatakan akan mengenalkan Junia pada Jonas. Akan tetapi dia khawatir Junia tidak bersedia menikah jauh. Apalagi keluarga Junaidi merupakan keluarga kaya teratas. Salah satu keluarga yang tidak ingin diterima oleh Junia. Lelaki di keluarga mereka bisa mengelola sebuah perusahaan besar. Tapi semuanya kejam. Makanya kamu nggak boleh tertipu dengan penampilannya yang lembut. Kak Aksa memiliki penilaian cukup tinggi untuk anak laki-laki dari keluarga Junaidi. Katanya sewaktu mereka nggak emosi,
semuanya enak diajak bicara dan nggak angkuh. Tapi kalau marah, mereka akan menjadi sangat menyeramkan. Bab 893. Oh iya, pemimpin keluarga Junaidi juga sama seperti kamu. Dia menikah kilat. Istrinya juga berasal dari desa dan tumbuh di desa. Nasibnya lebih baik saja karena meski dia anak pungut, tetapi dia dirawat seperti anak kandung. Dia ada orang tua yang menyayanginya dengan tulus dan juga kakak yang sangat memanjakannya. Setelah itu dia menemukan orang tua kandungnya yang ternyata merupakan orang terkaya di kota Dawan. Mendadak identitasnya sebagai anak desa berubah total. Dia menjadi orang yang pantas bersanding dengan pemimpin keluarga Junaidi. Amelia merupakan anak orang kaya. Dia cukup mengerti tentang keluarga kaya. Akan tetapi, adik sepupunya tidak seberuntung nyonya muda Junaidi. Olivia, menurutmu aku perlu menyapa dia? Aku dan tuan muda itu juga pernah bertemu. Kalau kenal kamu sapa saja, ujar Olivia sambil tertawa. Aku juga merasa aku harus menyapanya. Kamu tunggu di sini dulu. Kenapa ke rumah sakit harus bawa anak buah sebanyak ini? Takut perawat menusuk dia dengan jarum. Olivia terbahak mendengar celetukan Amelia. Sebelum Amelia mendekat, Jonas sudah kabur ke arah kamar mandi. Anak buahnya tampak gugup dan juga pasrah. Dia kenapa? Tanya Amelia penasaran. Kenapa lelaki itu seperti sedang diare? Para anak buah Jonas juga tampak terkejut melihat keberadaan Amelia. Bu Amelia, kenapa bisa ada di sini? Tanya seorang anak buahnya. Saya menemani adik sepupu saya, dia terluka. Perutnya Pak Jonas sedang bermasalah. Tanya Amelia, anak buah lelaki itu hanya mengangguk tanpa menjawab apapun. Dokter sudah periksa. Sudah, obatnya juga sudah diresepkan. Perlu diinfus sebentar. Amelia tahu kalau mereka tidak ingin dia mengetahui alasan Jonas diinfus yang sesungguhnya. Dia memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Amelia berbalik dan duduk di sisinya Olivia. Jonas keluar dari kamar mandi ketika perawat sudah mempersiapkan cairan infus. Awalnya dia hanya ingin masuk ruang sementara saja untuk diinfus, tetapi Jonas justru bertemu dengan Amelia. Lelaki itu bergegas pura-pura bersikap tidak terjadi apapun dan masuk bersama dengan anak buahnya. Bu Olivia, Bu Amelia. Sekarang semua orang di Mambera sudah mengetahui identitas Olivia yang sebenarnya. Kalau bukan karena kemampuan Stefan, saat ini Olivia pasti sudah dikerumuni para wartawan. Pak Jonas kenapa? Tanya Amelia. Radang usus, mual dan perutnya panas. Nggak tahan akhirnya putusin buat ke rumah sakit. Itu menderita sekali, kamu minum air hangat yang banyak, sahut Amelia. Terima kasih atas perhatiannya, Bu Amelia. Jonas menoleh ke arah Olivia dan melihat tangan perempuan itu yang diperban. Dengan pelan dia bertanya, Bu Olivia terluka. Mau coba ketajaman gunting malah jarinya tergunting, sahut Olivia sambil tertawa kecil. Jonas terdiam dan hanya menatap Olivia serta Amelia bergantian. Dia berpikiran kenapa Stefan tidak ada di sisi Olivia ketika perempuan itu terluka. Kenapa justru Amelia yang ada di sini? Jonas duduk di kursi samping Olivia untuk diinfus. Kebetulan dia bisa berbincang dengan Amelia di sana. Anak buah lelaki itu membantu Jonas mengambil obat dan menyiapkan air hangat. Setelah Jonas minum obat, lelaki itu lanjut diinfus. Bab 894. Beberapa menit kemudian, Stefan tampak tiba dengan ekspresi panik. Olivia. Di matanya hanya ada sosok Olivia dan tidak fokus pada Amelia yang tengah berbincang dengan Jonas di samping. Dengan langkah besar lelaki itu menghampiri Olivia. Dia melihat cairan infus dan menunduk untuk menggenggam jari Olivia yang terluka dengan hati-hati. Sakit, enggak? Tanya Stefan. Kamu coba saja biar tahu sakit atau enggak. Olivia, maaf. Aku salah lagi, kata Stefan menyalahkan dirinya sendiri. Enggak ada hubungannya denganmu. Aku yang enggak hati-hati. Stefan menatapnya dan membuang wajahnya setelah bertatapan sejenak dengan perempuan itu. Hatinya terasa sakit sekali. Dia bangkit berdiri dan berkata, aku antar kamu pulang setelah selesai infus. Kamu istirahat yang benar, beberapa hari ini jangan kena air. Takut infeksi lagi. Pekerjaanmu sangat sibuk, gak perlu antar aku pulang. Amelia akan mengantarkanku. Hari ini adalah hari Sabtu. Semua orang yang ada di perusahaannya lembur dan sepertinya sangat sibuk sekali. Stefan melotot pada Olivia.
Sedangkan Jonas dan Amelia hanya bisa saling berpandangan saja dari samping. Jonas berdeham dan membuat perhatian Stefan teralihkan ke arahnya. "Pak Jonas, kenapa bisa ada di sini?" Jonas tertawa dan berkata, "Aku yang sebesar ini duduk di sini saja nggak bisa kelihatan oleh Pak Stefan. Padahal kamu sudah datang dari tadi. Sepertinya aku orang yang tak kasat mata." "Pak Jonas kenapa?" tanya Stefan yang mengabaikan sindiran lelaki itu. Di matanya hanya ada Olivia saja dan tidak ada orang lain. Dia juga tidak menyangka akan menemukan Jonas di rumah sakit. Nggak tahu kenapa tiba-tiba radang usus. Karena nggak sanggup tahan lagi makanya memutuskan ke rumah sakit. Stefan melirik sekilas ke arah Amelia. Mendadak dia merasa Jonas dan Amelia ternyata sangat serasi. "Olivia sudah selesai diinfus, panggil perawat untuk lepas jarumnya," perintah Amelia pada Stefan. Stefan sendiri tidak menyukai nada perintah Amelia ketika berbicara padanya. Akan tetapi dia harus menahannya dan memutuskan memanggil perawat. Setelah jarum infus tercabut dari tangan Olivia, Stefan hendak menekan luka tusukan jarum di tangannya. Namun gerakan Amelia jauh lebih cepat dari dirinya. "Olivia, kamu harus tekan bagian ini beberapa menit biar darahnya nggak keluar," ujar perempuan itu. "Obatnya Olive sudah diambil?" tanya Stefan. "Masih belum. Kamu ambilkan obatnya." "Nggak ada obat yang diminum, semuanya obat oles." Stefan bungkam dan langsung berbalik keluar untuk mengambil obat istrinya. Setelah dia mendapatkan obat Olivia, terlihat Amelia yang sedang membantu istrinya keluar. "Olive," panggil Stefan sambil berjalan cepat. "Biar aku antar kamu pulang." "Ya, Bu Amelia, terima kasih sekali untuk hari ini." Olivia tidak ingin datang ke rumah sakit, tetapi Amelia yang memaksa perempuan itu. Mau tidak mau Stefan merasa cukup berterima kasih pada Amelia dan juga cemburu, perhatian perempuan itu pada istrinya sangat tulus. Stefan juga tahu kalau sikapnya pada Amelia tidak boleh dingin seperti dulu lagi karena Amelia adalah kakak sepupunya Olivia. Selain itu Olivia juga sangat peduli pada perempuan itu. Mengingat rasa peduli istrinya pada Amelia membuat rasa cemburu Stefan kembali timbul. Bab 895. "Olive, kamu mau dia yang antar atau aku?" tanya Amelia. "Biar aku naik taksi sendiri." Olivia tidak membiarkan mereka berdua mengantarnya karena keduanya tidak boleh dibuat tersinggung. "Biar Stefan yang antar kamu. Aku sudah terlalu lama keluar dan sudah harus balik." "Mama nggak tahu kalau aku pergi," kata Amelia memilih mengalah. Dia menatap Stefan dalam-dalam kemudian melepaskan pegangannya pada Olivia untuk pergi. "Stefan," panggil Amelia yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan berkata, "Stefan, jangan paksa Olivia. Kami itu keluarga dan akan begitu selamanya. Kamu jangan pikir Olivia nggak ada keluarga yang membelanya. Kalau kamu berani menyakitinya lagi dan memaksa kebebasan dia, aku nggak akan diam." Rahang Stefan mengetat dan dengan dingin berkata, "Kamu nggak akan ada kesempatan untuk mengancamku. Olive, kalau dia jahat sama kamu, kamu harus kasih tahu aku. Aku akan bantu kamu kasih dia pelajaran." "Oh iya, Stefan, kamu harus panggil aku, kakak. Kalau nggak, berarti kamu nggak menghargai keluarganya Olive. Berarti cintamu pada Olive kurang besar." Stefan hanya diam dan mengumpat dalam hati. Ternyata semua keluarga Sanjaya sama saja. Setelah mengatakan itu, Amelia berbalik pergi dengan senyuman puas. "Olive, aku sangat menghargai keluargamu. Tapi Amelia sengaja ingin membuat kita berpisah." Olivia menatapnya sesaat dan berkata, "Sebelum kamu datang, Amelia ngomong banyak tentang kamu. Tapi dia nggak ada memaksaku untuk berpisah denganmu. Kamu nggak boleh menjelekkan dia, Amelia itu gadis yang baik." Setelah itu Olivia mengambil plastik yang berisi obat dari tangan Stefan dan berjalan melewati lelaki itu. Mendadak Stefan penasaran dan ingin tahu apa yang dikatakan oleh Amelia pada Olivia. Diam-diam dia mengikuti langkah Olivia keluar dari rumah sakit. Dimas dan yang lainnya sudah menunggu dia di depan pintu rumah sakit. Melihat kedua suami istri itu keluar, para anak buahnya maju dan menyapa Olivia dengan santun. Langkah perempuan itu berhenti dan tanpa mengatakan apapun dia melanjutkan kembali langkahnya. Melihat perempuan itu yang tidak ada niat masuk ke mobilnya membuat Stefan memerintahkan Dimas, "Dimas, kamu antar Bu Olivia. Saya balik ke kantor." "Baik." Dimas bergegas masuk ke mobil dan mengejar Olivia dengan mobilnya.
Dari kejauhan Stefan melihat Olivia yang akhirnya masuk ke mobil Dimas dan menghela napas lega. Setelah Stefan kembali ke kantor, dia memerintahkan Selvi untuk membawa dokumen yang harus dia selesaikan ke dalam ruang kerjanya. Setelah itu dia mengurung diri di dalam ruang kerja dan tidak mengizinkan siapapun mengganggunya. Bahkan Reiki dan Kelvin juga ditolak dan dibiarkan di depan pintu. Olivia kembali ke toko dan hanya duduk di balik meja kasir. Karena tangannya luka, dia hanya sibuk mencoret-coret kertas. Junia membawakan satu piring melon potong dan meletakkan di hadapan Olivia. Junia duduk di hadapannya dan mengulurkan sebuah garpu sambil berkata, "Jangan galau sendirian, kamu bisa cerita ke aku." "Junia, menurutmu selain buka toko, aku bisa buat apa lagi? Kira-kira bisnis apa yang bisa menghasilkan uang banyak dengan cepat?" Junia tertawa dan berkata, "Kalau kamu beruntung sekali, kamu boleh beli togel dan menang togel." "Lupakan, aku nggak pernah beruntung. Pantas saja aku selalu miskin karena aku nggak ada keberuntungan." Bab 896. Kenapa kamu tiba-tiba kepikiran soal cari uang? Kamu lagi kekurangan uang sekarang? Tanya Junia. Tabunganku hanya beberapa ratus juta. Aku nggak kekurangan uang, tapi juga belum jadi orang kaya. Amelia katakan banyak hal padaku. Semua itu memang masalah nyata di hadapan aku dan Stefan. Mau nggak mau aku harus pertimbangkan baik-baik. Junia bertanya dengan nada bercanda, nggak marah lagi sama dia. Marah atau enggak, aku tetap harus mempertimbangkan masa depan aku dan dia. Olivia menghela napas dan berkata lagi, aku hanya ingin cari suami biasa, kenapa malah jatuh ke lubang besar begini? Sudah jatuh ke dalam nggak bisa keluar lagi. Amelia bilang, sekalipun aku mengajukan cerai, aku tetap nggak bisa cerai kalau Stefan nggak mau cerai. Kalau kamu berani ajukan cerai, dia bakal berani buat kamu jadi tahanan rumah seumur hidup. Jangan ungkit hal-hal menyebalkan yang dia lakukan, tukas Olivia. Olivia mengambil sepotong melon dan memakannya, melonnya manis juga. Aku yang pilih, pasti manis. Awalnya kami semua khawatir Amelia bakal musuhi kamu begitu tahu hal ini. Tapi sekarang, dilihat dari reaksi Amelia, dia marah tapi masih sangat rasional. Dia juga nggak salahkan kamu dalam hal ini, kata Junia. Sekalipun Amelia mau salahkan seseorang, dia hanya bisa salahkan dirinya nggak berjodoh dengan Stefan. Lagi pula, Stefan nggak pernah menyukainya, juga nggak pernah beri dia janji apapun. Dia berhak menyukai Stefan, Stefan juga berhak menolaknya. Olive, kamu hanya perlu pertimbangkan masalah antara kamu dan Stefan. Yang lainnya kamu nggak usah khawatir. Olivia meletakkan garpu di tangannya dan menghela napas lagi, biarkan aku pikirkan baik-baik dulu. Satu persatu orang mencoba untuk membujuk Olivia. Dia tidak ingin mendengar bujukan siapapun. Dia ingin memikirkan masalah ini sendiri. Oke, aku nggak akan bilang apa-apa lagi. Kamu pikirkan saja sendiri. Pokoknya, apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan selalu dukung kamu. Nggak mau makan lagi. Nggak nafsu makan, jawab Olivia. Junia pun tidak memaksanya. Orang yang sedang sakit hati selalu seperti ini. Kalau bukan makan berlebihan, berarti tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur, menjalani hari yang penuh kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah di luar. Sesaat kemudian, Sarah dan Dewi masuk ke dalam toko. Nenek Sarah, sapa Junia. Junia belum pernah bertemu dengan Dewi. Oleh karena itu, dia tidak berani sembarang menyapa. Sementara itu, Olivia spontan berdiri dan berkata, "Nenek, Ma, kenapa kalian ada di sini?" Setelah mendengar Olivia tepuara kawa orang itu, Junia baru tahu orang yang berdiri di samping Sarah ternyata ibunya Stefan, mertua Olivia. "Nenek dan mamamu datang ke sini untuk minta maaf padamu. Olive, orang yang pertama kali bohong sama kamu adalah nenek. Kamu salahkan saja nenek. Loh, kenapa ini? Ada apa dengan tanganmu?" Sarah datang ke toko untuk meminta maaf kepada Olivia secara langsung. Dialah yang pertama kali berbohong kepada Olivia. Nggak sengaja tertusuk gunting. Nggak apa-apa, kok. Olivia mempersilakan nenek dan ibu mertuanya untuk duduk. Sedangkan Junia pergi mengambil minuman untuk kedua orang itu. Setelah mengantarkan minuman, dia pun pergi agar Olivia bisa bicara dengan keduanya. Olivia memberitahu Olivia bagaimana dia memaksa dan membujuk Stefan untuk menikahi Olivia dan membantunya membalas budi kepada Olivia.
Pada akhirnya, dia berkata dengan perasaan bersalah, Olive, aku yang memulai masalah. Stefan bohongi kamu. Kalau kamu mau salahkan seseorang, salahkan saja. Nenek, Olive, hanya itu yang mau nenek katakan. Nenek juga nggak mau ganggu kamu. Kami pulang dulu. Olivia berdiri dan mengantarkan mereka. Sarah dan Dewi menyuruh Olivia tidak perlu mengantarkan mereka. Namun, Olivia tetap bersikeras. Setelah mengantarkan mereka, Olivia menelepon Stefan. Begitu telepon terhubung, Stefan langsung mengangkat telepon. Stefan, kalau kamu sudah pulang kerja datang ke sini jemput aku. Kita pulang ke rumah dan bicara baik-baik. Stefan sangat tegang hingga telapak tangannya basah oleh keringat. Dia buru-buru menjawab, oke, cerita bersambung.